Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang perawatan jenis-jenis batu mustika atau jenis-jenis batu badar, saudaraku. Dan ini kebetulan ada 3 barang, saudaraku ya. Yang sebelah kanan ini, saudaraku ya, yang paling pinggir ini saya zoom. Ini badar misik, saudaraku. Badar misik itu dari petilasan Sunan Alit, dan yang jelas barangnya itu sangat langka sekali. Di antara dari 3 jenis batu badar ini, saudaraku ya, itu yang paling langka itu yang sebelah kanan ini, saudaraku, yang ini badar misik. Dan kebetulan, saudaraku, ini mustika badar misiknya juga itu menempel magnet dan menempel jarum. Langkanya di situ, barangnya juga sangat langka. Dan yang jelas istimewa, saudaraku, karena mustika badar misik ini itu koleksi saya pribadi, saudaraku, dan kebetulan barang simpanan lama juga. Dan yang tengah ini, saudaraku ya, ini ada badar Piselonata, saudaraku. Ini badar Piselonata sebenarnya beda kok, saudaraku. Dari motif batunya juga beda, saudaraku. Hampir mirip namun beda. Kalau kita bisa melihat langsung itu beda. Dan yang sebelah sini, saudaraku ya, ini ada Muntabsi Malowapati, saudaraku. Ini dari petilasan Prabu Angling Dharma. Dan kalau yang tengah ini, saudaraku ya, itu badar Piselonata, itu dari petilasan Syekh Jangkung. Dan kebetulan badar Piselonatanya juga yang ini, saudaraku, itu di samping menempel magnet, menempel jarum juga. Dan muntabsinya Malowapati yang ini, saudaraku ya, itu juga menempel magnet, menempel jarum. Jadi dari 3 batu mustika ini itu langka, saudaraku, dan terbaik karena sortiran dan saya jadikan koleksi pribadi, saudaraku. Yang jelas super barangnya. Itu yang pertama. Kenapa kok tadi saya membahas tentang perawatan, saudaraku ya? Sebenarnya begini, saudaraku ya, mau badar Piselonata, mau Muntabsi Malowapati, atau mau bendanya itu mustika badar misik atau badar Pulosani, saudaraku, itu sebaiknya minyak yang digunakan bahasanya itu untuk wewangian, saudaraku ya, itu sebenarnya yang simpel pakai minyak misik, saudaraku. Kenapa kok saya sarankan pakai minyak misik? Karena biar kalau, saudaraku, biasanya orang itu kan suka testimoni ya, saudaraku. Itu bahasanya kalau sering diolesi minyak misik atau mau ditestimoni, namun sebelumnya diolesi minyak misik, itu bahasanya kodamnya, saudaraku, itu biar getap. Getap itu bahasanya biar langsung takjrib, saudaraku, biar mau. Seperti itu. Itu pakai minyak misik, saudaraku, diolesi minyak misik dulu. Kalau nggak suka baunya, saudaraku ya, karena minyak misik itu kan baunya agak, wanginya itu sangat menyengat, itu bisa pakai minyak misik kobra merah seperti ini, saudaraku. Itu di botol ada kobra merah itu. Nah, itu minyak misik kobra merah, bisa pakai jenis itu. Dan saudaraku, kalau masih kurang suka dengan bau wanginya, bisa pakai minyak garu atau japaron, saudaraku. Jadi bisa pakai misik
yang hitam atau kobra merah atau garu, saudaraku. Kenapa kok seperti itu? Ya itu tadi, saudaraku, seandainya pemahar-pemahar dari saya itu kan ya banyak sekali, saudaraku ya. Kalau cari minyak biasanya seperti ya paron itu agak susah, saudaraku. Ada juga garu agak susah karena pemahar dari saya itu kan ada yang memang ya tinggalnya di pelosok-pelosok, saudaraku ya, memang agak jauh dari kotanya, itu agak susah cari minyak yang itu tadi seperti garu ya paron. Namun kalau misik rata-rata kan ada, saudaraku ya, misik yang hitam itu bisa pakai minyak misik hitam. Kenapa kok seperti itu, saudaraku? Pertama, biar untuk menjaga kualitas batunya, saudaraku. Biar untuk menjaga kualitas batunya itu biar tetap warnanya juga hitam. Kita mempertahankan warna hitam batu bawaannya. Contoh seperti ini, saudaraku ya. Ini wulung-wulung, bahasanya hitam itu bahasanya wulung. Seperti itu. Dan itu kok ada badar misik, Gus? Kok seperti nama minyak? Memang seperti itu, saudaraku, karena dari petilasan Sunan Alit. Makanya batunya yang ini, saudaraku, itu sangat langka sekali. Sedangkan di daerah Pati, Jawa Tengah, saudaraku ya, itu cuma ada beberapa orang, saudaraku, yang memang tahu tempat petilasannya. Seperti itu. Kalau saya pribadi kan memang bahasanya itu datuknya pemburu, saudaraku, jadi saya lebih paham karena saya berburu dulu itu kurang lebih sudah ada 30 tahun yang lalu, saudaraku, saya berburu benda bertuah itu, jadi saya paham yang dari alamnya itu. Seperti itu. Pakai itu tadi, saudaraku ya, biar bagus, atau bahasanya biar benda bertuahnya itu mau di testimoni dengan seketika. Seperti itu. Dan kalau pakai minyak pengaktif koda buat perawatannya bagaimana, Gus? Itu sebenarnya malah bagus, saudaraku, karena minyak itu memang sengaja saya ciptakan itu, saya gabungkan dari beberapa minyak dan memang sudah saya ritualkan, saudaraku. Jadi itu minyak khusus untuk mengaktifkan segala kodam benda bertuah. Namun kan kalau saudaraku punya ya malah bagus. Namun kalau tidak ada kan mau bagaimana lagi, saudaraku ya, bisa pakai minyak yang saya sebutkan di awal itu tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Dan banyak juga saudara kita yang awam itu yang masih kurang paham antara jenis batu badar, contoh badar Psilonatah yang nempel magnet dan sama yang tidak menempel magnet. Apalagi batunya itu badar Psilonatahnya nempel magnet, menempel jarum. Yang jelas barangnya itu lebih langka yang menempel jarum itu tadi, saudaraku. Menempel magnet namun mampu menempel jarum juga, itu lebih langka. Namun kalau masih ada orang yang menganggap oh itu batunya sama saja, mau menempel magnet menempel jarum itu sama saja, sebenarnya orang seperti itu tidak paham, saudaraku. Tidak paham. Kalau masih, saudaraku, tidak percaya orang seperti itu, suruh jadi pemburu saja, saudaraku, suruh mencari sendiri di lokasinya. Saya jamin jenggotnya itu sampai memutih nggak bakal dapat, saudaraku. Saya jamin, saya berani pastikan, jamin. Meskipun orang yang ngeyel itu tadi menganggap sama saja, suruh terjun langsung, saudaraku, ke lokasinya dan bisa ditunggu, saudaraku, mungkin sampai 10 tahun atau 20 tahun, sampai ibaratnya jenggotnya memutih nggak bakal dapat yang bisa menempel jarum, saudaraku. Kenapa kok seperti itu, Gus? Karena sebenarnya ada sesuatu yang tidak bisa saya bahas di sini, saudaraku, karena
itu memang apa ya, bagian dari bahasanya rahasia dari pemburu-pemburu, dari saudara-saudara kita yang memang berpetualang langsung di lokasi, saudaraku. Kenapa? Karena ya rata-rata yang tahu memang pemburu-pemburu zaman dulu, saudaraku, itu hanya orang-orang tertentu. Seperti itu. Seandainya ada pemburu luar dari daerah Pati Jawa Tengah, saudaraku, seandainya ada yang mampu menemukan contoh muntabsi Malopati yang seperti ini, saudaraku, sampai menempel jarum, itu juga saya pastikan dapatnya tidak dari lokasi langsung, saudaraku, pasti dari tempat orang. Dan saya juga seandainya ketemu langsung orangnya ngeyel ini, saya dapat langsung dari lokasi, saya berani membuktikan itu tidak langsung dapat dari lokasi, saudaraku, pasti dari tempat temannya itu tadi, pemburu sama pemburu. Kurang lebihnya seperti itu ya, saudaraku ya. Karena apa ya? Karena ya itu tadi, saudaraku, karena langka. Meskipun jenggotnya sampai memutih itu, kalau bahasanya orang baru-baru lah yang menganggap oh itu yang menempel jarum sama saja yang tidak menempel jarum sama sekali. Beda, saudaraku, dari kualitas juga beda. Kalau menganggap sama, orang itu ngeyel, suruh saja cari, saudaraku. Seperti itu tadi. Meskipun dia cari di tempat petilasan, saudaraku, sampai 10 tahun, 20 tahun, sampai jenggotnya memutih, nggak bakal dapat. Dan saya juga berani pastikan itu. Seperti itu, saudaraku. Yang jelas intinya, saudaraku ya, yang jelas saya akan sering berpesan buat saudara-saudara kita yang awam yang selalu menonton, memberi semangat, bahasanya subscribe channel YouTube saya, itu kan sering mengingatkan badan besi yang menempel jarum itu barangnya langka, saudaraku, apalagi yang besar. Kenapa kok seperti itu ya? Karena ada sesuatu yang memang tidak bisa saya jelaskan di sini, saudaraku. Yang jelas langka, saudaraku, yang seperti itu. Namun kalau ditanya soal tuahnya, pasti bagus. Kalau sudah jelas, saudaraku ya, itu. Makanya kalau mau mengoleksi, contoh Badar Sonata, kalau dipakai di rumah, saudaraku ya, buat simpanan di rumah atau tidak dibahas sehari-hari, ya, cari 1-2 yang besar, saudaraku, setelur ayam atau lebih besar lagi kalau ada, itu lebih super, saudaraku, barangnya. Namun langka, saudaraku. Sedangkan Badar Misik yang ini, saudaraku, yang ini, saudaraku ya, yang paling kanan ini, sebesar ini itu paling besar di antara yang lainnya, saudaraku. Ini paling langka. Saya punya yang seperti ini ya satu-satunya, saudaraku, karena ini saya pakai buat koleksi. Dulu memang ada beberapa, saudaraku, itu sudah termarkan itu ke Malaysia, saudaraku, itu sudah ada kalau 7 tahun yang lalu. Itu termarkan dari saudara kita dari Malaysia. Beliaunya itu datang ke rumah saya, saudaraku, langsung datang ke rumah memari Badar Misik itu. Dan yang satu itu ke saudara saya, saudaraku, itu malah di barter sama meja kayu jati, saudaraku, waktu itu di barter meja kayu jati. Yang jelas kalau yang seperti ini, saudaraku, Badar Misiknya itu maharnya mau nggak mau itu ya lumayan pedes, saudaraku, karena barangnya langka, saudaraku. Ini saja mau saya pakai buat koleksi, saudaraku, tidak saya markan Badar Misiknya. Seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Itu tadi, saudaraku ya, kalau tidak punya minyak pengaktif kodam untuk bahasanya perawatannya sehari-hari, bahasanya itu pas malam Jumat atau hari-hari kelahiran, saudaraku ya, itu kalau bisa hari kelahiran atau pas malam Jumat. Kalau malam Jumat nggak sempat ya mungkin bisa sebulan 2 kali atau sebulan sekali,
Namun kalau bisa itu pas hari kelahiran saudaraku ya, kalau nggak sempat malam Jumat, biar tuah kodamnya itu semakin bagus dan bahasanya itu semakin istimewa, kurang lebihnya seperti itu. Syukur-syukur kalau kita punya minyak pengaktif kodam, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.